Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 22E akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyuntingan. Hasil diskusi ini disusun oleh Rafif Noval Hakim dengan NIM 22040564158. Yang kedua ada Izul Haq Ahmad Al-Farizi dengan NIM 22040564168 dan Galuh Aulia Mukti dengan NIM 22040564176. Materi yang akan kami bahas dan sajikan kali ini adalah pengertian dari penyuntingan, yang kedua ada tujuan dari penyuntingan, yang ketiga adalah jenis-jenis penyuntingan, dan yang terakhir ada 7 aspek penyuntingan. Yang pertama adalah pengertian dari penyuntingan. Penyuntingan merupakan aktivitas menyiapkan naskah hingga siap dinikmati oleh pembaca. Kata penyuntingan berasal dari kata dasar sunting, yakni melahirkan bentuk turunan menyunting dalam bentuk verba, penyunting dalam bentuk nomina, dan penyuntingan dalam bentuk nomina. Penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah karya ilmiah sehingga naskah tersebut layak untuk dipublikasikan. Penyuntingan sendiri dilakukan terhadap aspek kebahasaan, yaitu ejaan, tanda baca, pemilihan diksi, serta keefektifan kalimat yang bertujuan untuk menyajikan teks yang baik dan benar sesuai dengan kaidah UWEBI. Tujuan penyuntingan. Adapun tujuan penyuntingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas naskah sehingga naskah tersebut layak untuk dipublikasikan. Penyuntingan meliputi isi, bahasa, dan teknis naskah. Untuk memastikan data tersebut berdasarkan fakta serta akurat dan dapat disampaikan secara jelas, tepat, tidak menyalahi aturan perundang-undangan serta norma masyarakat yang ada. Selain itu, penyuntingan juga bertujuan untuk menarik daya pikat pembaca dikarenakan bentuk dan diksi yang cantik. Selain itu, tujuan lain dari penyuntingan adalah untuk memastikan data dan fakta telah disampaikan dengan jelas, tepat, serta tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat yang berlaku, serta untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan ataupun yang ditulis oleh penulis dalam naskah tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis penyuntingan. Penyuntingan terdiri dari penyuntingan isi, penyuntingan bahasa, dan penyuntingan teknis. 1. Penyuntingan isi. Penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi kesalahan dalam isi suatu tulisan, baik menambahkan gagasan penting maupun menghilangkan gagasan yang tidak perlu ditulis dan juga mengganti gagasan yang kurang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan isi karya ilmiah yaitu kejelasan argumen, kebenaran data, perumusan konsep, dan penjelasan. 2. Penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Misalnya, kesalahan penulisan atau penggunaan ejaan, huruf, tanda baca, kata, diksi, frasa, istilah, klausa, kalimat, dan juga wacana. Yang ketiga ada penyuntingan teknis. Penyuntingan teknis merupakan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian karya ilmiah dengan aspek teknis berdasarkan ragam karya ilmiah dan gaya selingkungnya. Contoh aspek teknis pada karya-karya ilmiah yaitu format penulisan dan sistematika penyajian. Hal-hal yang teknis yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu ketepatan penggunaan huruf, ukuran huruf, jarak baris, spasi, ukuran kertas, penomoran, dan peletakan halaman. Yang terakhir adalah 7 aspek dari penyuntingan. Di sini saya akan menyampaikan 7 aspek penyuntingan. Yang pertama yaitu keterbacaan. Aspek ini berpacu berdasarkan penataan letak. Meskipun tahap ini merupakan tanggung jawab dari tim penata letak, editor juga harus turut andil dalam memastikan bahwa tata letak yang baik dapat menunjang keterbacaan sebuah tulisan. Dan untuk nomor 2 yaitu ketaatasan. Tahap ini berkaitan dengan konsistensi, baik tanda baca, diksi, maupun gaya selingkung. Yang terakhir biasanya merupakan ciri khas lembaga penerbitan maupun gaya bahasa penulis itu sendiri. Yang ketiga yaitu kebahasaan. Pada bagian ini, editor perlu berdiskusi dengan penulis terkait gaya serta bahasa.
penulisan sesuai dengan ketentuan kantor penerbit. Setelah itu, editor dapat melakukan penyuntingan sesuai yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu kejelasan. Aspek keempat berfokus pada kejelasan tulisan. Seorang editor harus memahami keseluruhan naskah dimulai dari pembukaan hingga penutup. Jika pada tulisan fiksi, penyunting berperan dalam memastikan apakah tulisan tersebut sudah memiliki bagian konflik dan penyelesaiannya yang jelas atau tidak. Sementara, jika pada tulisan non-fiksi, penyunting wajib menjamin bahwa tulisan tersebut disusun berdasarkan tujuan yang telah disepakati secara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ketelitian. Penyunting harus memastikan kesempurnaan data yang ada pada tulisan. Umumnya ketelitian ini dibutuhkan pada tulisan non-fiksi seperti laporan, artikel, dan esai. Selain pada tulisan non-fiksi, tulisan karya fiksi juga perlu diperhatikan kebenarannya, apalagi jika karya tersebut mengangkat latar belakang sejarah. Ketelitian ini diperlukan agar tidak menjadi distorsi sejarah pada karya fisik. Yang keenam yaitu kepatutan. Aspek ini masih berkaitan dengan ketelitian. Editor harus memastikan tulisan tersebut apakah terdapat unsur plagiasi atau tidak. Selain itu, editor juga wajib menjamin bahwa tulisan seorang penulis tersebut tidak melanggar hukum dengan memojokkan beberapa pihak tertentu. 7. Ketepatan. Editor perlu memastikan bahwa seluruh elemen penulisan telah lengkap. Apabila tulisan tersebut diterbitkan dalam bentuk fisik atau buku, elemen-elemen yang ada harus mencakup sampul, halaman identitas, nomor halaman, ISBN, itu jika diperlukan, dan lain-lainnya. Apabila tulisan tersebut diterbitkan dalam bentuk non-fisik atau artikel daring, elemen-elemen yang ada harus meliputi nama penulis, ukuran tulisan, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Itu tadi materi mengenai penyuntingan yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.